やっほーまなちゃんだよ。sebelumnya 本当に申し訳ございませんでした。今日の動画は pertanyaan buat orang Jepang dari orang Indonesia. Ini aku postingan tanggal 12 Februari. Sorry banget ya, baru post ya. ごめんね。そして、これ実は逆バージョンもあって、YouTube で答えます。日本人の方、答えてインドネシアでびっくりしたこと、またはインドネシアの謎。はい、これはね、ちょっとまた他の動画で答えたいと思います。今日はまずこれ。Apa pertanyaan buat orang Jepang? Apa saja boleh. Aku tulis contoh juga sendiri di sini. Kenapa orang Jepang jalannya cepat banget dan lain-lain。いっぱい答えてくれた方いました。ありがとうございます。本当に。そういえば前回と前々回の動画見てくれましたか？バリ島での動画でした。まだ見てない人はよかったらチェックよろしくお願いします。そして今ショートの方もね、結構今毎週出しちゃってるんで、よかったら見てください。CM みたいに言ったね。じゃあ始めるよ。始めます。そろそろすいません、遅れてすいません。始めます。1個目どれにしようかな。結構答えて結構来てくれた。ちょっとあんま見えないようにしとくね。結構来た。嬉しい。ありがとうございます。こうやってね、みんなね、参加型のやつはどうだろうね。よかったらコメントしてね。あと他にこういう動画作ってほしいっていうリクエストとかあったらぜひぜひコメント待ってます。はい、いきます。1個目。Emang orang Jepang banyak yang introvert ya これよく言われるよね。なんか日本人ってさ、やっぱ内向的なのかな。内向的でも確かにそうかもしれないね。なんでだろう。Kalau ditanya banyak enggak, kayaknya banyak kali ya kalau gitu でもなんかまずね、文化の違いだなって思ったのは、日本で一人行動って私できるんですよ。できるし、周りの目も別に変って思ってる人は多分いない。なんかインドネシアで一人行動ってなんか変なんですよ。なんだろうな、何がそうさせるんだろうね。なんか別に例えば日本でさ、私一人でさモールに行きますと、それでも普通なんだけど、なんかね、インドネシアだとなんかあの人一人じゃないみたいに見られてるのかなとか思っちゃうみたいな。別に誰も気にしてないと思うんだけど、日本だと一人で行動しやすいって思うのは私個人的にもすごいある。Kenapa ya? Mungkin banyak yang bisa dilakukan sendiri di Jepang. Jadi nggak harus berlibat orang lain juga. Dan menurut aku perbedaan juga nggak terlalu kepo gitu deh. Kalau aku adalah aku, orang lain adalah orang lain. Jadi kalau di Jepang, budaya Jepang ya, tapi misalnya tanya umur gitu kan di Jepang, itu urusan orang lain. Jadi sebenarnya orang lain itu tidak sopan untuk menanyakan hal tersebut gitu loh. Jadi mungkin di Jepang itu kayak banyak budaya yang individu memang. Ya gimana ya, tidak bergaul dengan orang lain gitu ya. Orang lain adalah orang lain, aku adalah aku みたいな文化なのかな、わかんないけど一応ね、これ日本語にもあります。イントロバートとエクストロバート。でも私的には個人的にはあんまり好きじゃない言葉なので、まあそんな言葉もあるよっていう情報ってだけで覚えてってほしい。あんまりいっぱい使わないでほしいんだけど、日本だと陰キャと陽キャっていう言葉があって、陰キャadalah orang yang introvert,
Tapi ini tuh sebenarnya kayak kata-kata yang agak meremehkan orang yang introvert. Nah, jadi kayak misal orang yang sendiri itu dibilang kayak ih, ingkya gitu. Nah, kebalikannya yokya itu tuh extrovert. Yokya juga sebenarnya kata yang tidak terlalu baik sebenarnya. Ini juga kata-kata yang kayak meremehkan juga sebenarnya. Jadi kayak yokya urusai gitu misalnya. Itu orang-orang yang yokya itu urusai berisik banget gak sih gitu misalnya. Ada juga tapi jangan dipakai ya. It's just information for you. Next. Kenapa orang Jepang suka teh pahit? 単純にでも日本人からしたら苦くないのapa ya? ウーロン茶とか苦いのかな、インドネシア人からしたら。いや、ウーロン茶じゃないか、緑茶とかってことか。あ、緑茶だ、抹茶とかだ。emang pahit ya? Sorry bang, ini yang dimaksudkan oleh dia sebenarnya. Kenapa orang Jepang tidak merasakan pahit gitu ya? でもね、本当にね、苦くないの。なんだろうね、苦いって感じないかもしれない、正直。Jujur, aku kebalikannya sebenarnya, ini kebalikannya. Aku awal-awal culture shock sama convenience store di Indonesia. Minuman teh gak ada yang gak manis. Sekarang baru ada, tapi ada pun satu teh botol no sugar ya, atau less sugar. Dan kebalikannya di Jepang, kebanyakan kalau teh ya, kalau teh yang kayak teh pucuk, teh botol, teh kotak, itu kan manis. Itu straight tea tapi manis. Di Jepang nggak ada yang kayak gitu. でもね、正直さ、どっちも美味しくない？どうなんだろうね。インドネシア人からしたらさ、甘くないのなんで飲むのって思うのかな。Gimana kalian? これごめん、答えられてないかもしれない。ごめんね。次. Kenapa orang Jepang ekspresif banget kalau ngerespon Maka. Kenapa orang Jepang Kenapa Jepang Mate, yabai, yomenai. Kenapa orang Jepang ekspresif banget kalau ngerespon obrolan, jadi merasa dihargai dan asik banget. Ini mungkin aku nggak tahu apakah cowok juga begini. Tapi di Jepang ada sashi su se so cewek. Dekiru onna no sashi su se so gitu. Apa itu? Nah, ini tuh apa sih? Kashiramojiって何? Kashiramoji. Kashiramojiって何? インドネシア語で。やばい、ど忘れしたんだけど。inisial. Iya kan? Nah, dekiru onna no sasisuseso itu artinya inisial sasisuseso yang dipakai oleh cewek yang pintar. Cewek yang pintar itu no kana. Pokoknya cewek yang apa ya, disukain atau terlihat baik. Gitu deh. Apa sih inisialnya gitu ya? Sa itu sasuga gitu. Sasuga. Shi itu 知らなかった。すごーい。さしすせってなんだっけ？さしすせそせセンスいいですねだ。センスいいですねっていう感じで、そうなんだです。Jadi sebenarnya kita sudah tahu. Gak maksudnya apa ya, sebagai pendengar orang yang apa tadi ngerespon dengan ekspresif itu baik gitu. Kita bukan diajarkan sih, tapi auto tidak emang dari drama lah, emang dari segala pun TV atau apa, kita tahu kalau orang yang ngerespon dengan ekspresif itu akan lebih baik gitu. Jadi orang otomatis begitu gitu. Mungkin begitu ya. Aku juga begitu sih sebenarnya. Maksudnya bukan buat-buat, bukan yang kayak ada sisi belakangnya. Sebenarnya mereka paksa berekspresi dengan gitu, enggak juga. otomatis aja. Oke, 次.
apakah orang Jepang sangat memperhatikan rambut atau gaya rambut? Iya! Ini jawabannya iya banget. なんだろうね。日本人はめっちゃ髪の毛ちゃんとするよね。私はでもそんなにちゃんとしてないかもしれない。私ちゃんとしてないかもしれない。Misalnya aku lihat teman-teman aku yang di Jepang itu tuh benar-benar kayak siapnya lama sekali nya itu ya tentu makeup, tapi makeup kan emang di Indonesia juga kalau cewek makeupnya lama itu kayaknya sedunia sama aja gitu, kayaknya emang begitu. Nah tapi menurutku orang Jepang tuh rambut lama banget. Siap-siapnya lama banget. Beauty standar di kota itu kalau orang tidak catok atau orang yang tidak rawat rambut itu kelihatannya kayak aneh. Bukan gak boleh, cuman kayak jujur di Jepang kalau di kota ya, terutama di kota itu kayak memang semua orang merawat rambut dengan baik. Kecuali aku. Dan ini itu bukan hanya cewek saja, tapi cowok juga. Pasti ada orang yang nge-wax. Kalian yang pernah ke Jepang pasti tahu ya, kalau lihat Tokyo gitu. Misalnya kalian ke Shibuya gitu. Kalian lihat aja orang-orang Shibuya kayak gimana. Pasti cowok, cewek, semua orang pun di situ rambut gitu tuh kayak di apa ya? Pasti di bentuk-bentuk ya, dibentuk-bentuk menurut aku ya. Dan pasti warna-warni, ya enggak? Emang kayaknya beauty standar di Jepang rambut itu tinggi banget. Sugi. Kalau saya cari, kalau kalau saya cari teman atau pacar di Jepang ada trik and tips nggak? Oke, tips ya. Tips cari teman atau pacar ya. Aku nggak tahu, kalau teman ya udah temenin aja gitu kan. Apa ya? Misalnya kalau orang-orang yang kalau misal memang mau kerja kan pasti ada orang Jepang di tempat kerja ya. Jadi kalau cari teman itu menurut aku gampang. Yang penting kamu ngomong. Nah aku ada tips satu buat gimana caranya cari pacar. Menurut aku ya, ini tips menurut aku ya. Karena aku kepikiran gitu setiap ditanya. Ini pertanyaan lumayan banyak di aku juga. Jawaban aku adalah, もしあなたが男の人で、そして彼女が欲しい人だったら、日本で男のお友達を作りましょう。そしてその男の友達に女の子を紹介してもらいましょう。Kalau kebalikannya, kalau kamu cewek dan mau cari pacar cowok, coba bikin temen cewek di Jepang, terus tanya-tanya ke dia. Tanya-tanya ke dia. Dan karena misalnya kalau temennya itu satu sekolah gitu kan, siapa tahu temannya itu punya teman cowok yang dia sedang cari cewek gitu misalnya. Jadi harus temanan sama yang sedaerah gitulah. Coba cari teman di satu lingkungan. Oh, 友達からも質問来てる。Thank you. Kenapa orang Jepang helpful banget atau mau bantu stranger? Masa sih? Aku sering juga ya di komen begini ya. Kenapa orang Jepang mau banget bantu aku? Kenapa baik banget gitu? 本当に？でも確かに、でも私も日本で人にここってどこですかって聞いた時に送ってもらったことある。優しかったな。任せろ。優しいよね。なんでって言われたらなんでだろうね。別に時間なんだろう。別にできたらやるんじゃない？普通じゃない？違うのかな。でも多分だよ。責任感が強い気がする私は。だからその人がもし分からなかったら分からないって答えるし、分かるならそしてできるなら連れていくでしょみたいな。なぜかというと聞かれたから答えないとみたいな。
多分そんな感じだと思います。私なんで日本で聞かれたことないんだろうな。私もさ道聞かれてさ連れてってあげたいよね。ちゃんと西口どっちですかみたいな。あ、こっちですよ、ついてきてください、私教えるんでいけるかな。私もずっと日本行ってないから私が聞く側かも私を西口まで連れてってください。うわ、ちょっとこれ真面目な質問きました。 Kenapa orang Jepang bisa disiplin banget dalam banyak hal seperti tidak buang sampah sembarangan? Menurut aku ini ada alasan menurut saya. Ini tuh diajarin dari TK. Sebenarnya pasti awal itu diajarin sama orang tua, tapi kedua itu diajarin sama sekolah gitu. Ini kenapa bisa disiplin banget, misalnya kayak membuang sampah. Dan ada komen lagi ini nih, kenapa orang Jepang sangat menghargai waktu dan hal-hal yang komakai. Ini juga mungkin bisa nyambung ya sama ini. Kita orang Jepang kalau di TK itu mungkin masih belum kali ya. Aku lupa ingat kalau TK ya. Nah, kalau SD itu kelas 1 SD itu masih umur berapa itu? 6, 7 gitu kan. 6, bukan 6, 7. SD kelas 1 itu kan umur 6 atau umur 7 kan. Umur 7 dan umur 6 itu kan mungkin masih termasuk anak kecil gitu. Tapi di Jepang itu anak kelas 1 SD itu sudah disuruh ke sekolah jalan kaki sendiri tanpa orang tua. Jadi sendiri. Mungkin ini tuh bikin menyadari bahwa harus mandiri. Jadi kalau misal kita telat kelas itu akan dimarahin sama guru. Nah, itu telatnya bukan gara-gara orang tua nganterin gitu. Tapi kenapa kita telat? Pasti gara-gara waktu jalan kita lambat atau waktu yang kita keluar rumah itu tidak tepat waktu gitu misalnya. Jadi kayak kemandirian itu mungkin dilatih di situ gitu ya. Untuk kebersihan ini juga di sekolah SD kelas 1, dari kelas 1 itu udah mulai setiap hari ada jadwal bersih-bersih kelas. Sampai SMA ada bersih-bersih kelas itu setiap hari. Kalau SD sudah dijadwalkan. Kalau nggak salah setelah makan kyushoku itu ada waktu bersih-bersih. Jadi kita udah makan, setelah makan itu semua orang itu akan bersih-bersih kelas. Kita itu ada wajib membawa zoking namanya. Aku punya deh kayaknya zoking. Coba aku bawa. Ini zoking. Ada yang bikin sendiri, ini bikinan sendiri juga sih kalau aku. Tuh, jahitan sendiri. Ada yang bikinan sendiri, ada juga jual di Daiso biasanya. Ini tuh kita anak SD itu wajib membawa zoking ke sekolah. Pakai apa sih, untuk apa sih ini gitu kan. Ini tuh untuk bersih-bersih kelas. Jadi kita harus membawa ini setiap hari. Bukan setiap hari sih, biasanya ada tempat taruh di kelas. Di samping meja itu ada tempat taruh ini. Nah terus kita setiap waktu bersih-bersih itu membawa ember satu sama teman-teman, taruh di kelas. Terus meja dan kursi di kelas itu diarah ke depan semua. Terus kita tuh gini, ini tuh taruh di gini, apa sih bilangnya ya? Kalian tahu Spirited Away nggak sih? Kayak kita tuh kayak berderet kayak ter gitu loh, dibersih gitu. Terus ada bagian sapu, ada bagian kan di Jepang biasanya pakai blackboard ya. Jadi ada yang bersihin penghapus blackboard yang tun terus ada mesinnya itu tuh hirup apa namanya, sel-sel kecilnya apa sih namanya, bekas-bekas chalknya itu loh. Terus apa lagi ya, ada kelompok yang bersihin toilet, ada juga yang bersihin lorong kelas, depan kelas. Kita yang punya kelas, lorong yang di depan juga punya kita gitu, jadi harus bersihin juga gitu. Jadi pembersihan itu kita itu kayak apa ya, emang dari kecil
dikasih tahu kalau setelah bersih itu enak gitu. Jadi semua orang itu harus bersih-bersih kan. Dan kita tahu setelah bersih itu benar-benar kelas itu jadi bersih banget. Jadi kayak setiap hari merasakan itu, otomatis orang Jepang itu ngerasa oh enak kalau bersih, oh bagus kalau bersih. Itu udah diajarin banget. Mungkin itu yang bikin orang Jepang suka bersih atau kayak tidak membuang sampah kali ya. Karena buang sampah yang di kelas pun itu kita yang buang, bukan sapam. Jadi tahu gitu loh kayak susahnya buang sampah itu segimana. Oh, terus pas aku kelas berapa ya, itu ada study tour juga ke tempat pembuangan sampah. Di situ bisa lihat recycle sampahnya gimana. Terus kalau mobil sampah itu setelah keliling perumahan dan rumah-rumah itu ke situ terus membuang sampah itu kayak gimana, itu kita bisa lihat gitu kayak keren gitu ya. Nah itu kita setelah itu kan emang study tour kan, jadi ada laporan ini. Untuk sampah itu memang dikuatkan ya menurut aku ya di Jepang gitu deh. Sige, Yahoo, ternyata lumayan banyak ya pertanyaannya. Jadi aku bikin part 2 deh, terlalu panjang durasinya. Watashi mo minna mo mei waruku naccau kara ne. Dewa, 次の動画も楽しみにしててね。一日が始まる方はいい一日を、一日の終わりの方はいい夢を。Bagi yang baru bangun, have a nice day. Bagi yang mau tidur, sweet dream. Mata na!